di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai reaksi ya. Rocky Gerung di pengadilan kayak apa sih ngomongnya dia di depan hakim. Ini pertama kali saya mereaksi seorang Rocky Gerung ngomong di depan pengadilan ya. Kita mulai. Berapa lama ini? Heboh Rocky Gerung saksi ahli sidang ijazah palsu Jokowi. Ini presiden bikin masalah aja. Ijazah palsu nggak kelar-kelar sih. Ijazah palsu, waduh, presiden ini masalahnya banyak sekali presiden. As a person, sebagai person, sebagai presiden podoai anak-anaknya, mantunya, soal dinasti politik, soal ijazah palsu, soal SMK, soal IKN, soal soal macam-macam lah. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ditonton 148.000 selama 19 jam. Wah, aku kemana tadi pagi? Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsun Arif. Banyak yang menghubungi saya dan Bung Rocky Gerung agar kesaksian Bung Rocky Gerung kemarin sebagai saksi ahli dalam persidangan ijazah palsu Presiden Jokowi dengan terdakwa Gus Nur di Pengadilan Negeri Solo itu Solo ini ya ditayangkan di channel Rocky Gerung Official. Padahal sesungguhnya banyak sekali channel-channel YouTube yang sudah menayangkannya. Nah, untuk mengakomodir permintaan para viewer Rocky Gerung Official Forum News Network, sekarang kami tayangkan kembali kesaksian Bung Rocky yang itu berlangsung kemarin hari Kamis tanggal 9 Maret 2023. Selamat mengikuti. Sekarang jam 4 sore ya. Pertama kepada tim penasihat hukum untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya sekarang waktu jam 4 sore waktu Parung ya, jam 15.59. saya ingatkan ini karena saksi ahli filsafat ya, mungkin nanti mungkin berkembang kemana-mana, mungkin mohon dibatasi sehubungan dengan benar yang mulia, khususnya terkait dengan pasal-pasal pidana, gitu normanya juga fakta-fakta persidangan. Oke, monggo silakan. Izin rekan kami yang dahulu ya. Terima kasih. Surah Eki ini. Bismillahirrahmanirrahim. Eki Sucana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Rocky Gerung. Brother. Banyak. Brother. Insya Allah. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini
orang banyak memahami filsafat itu kumpulan teori-teori dan kata-kata yang bersifat filosofis. Tapi dalam kepentingan sekarang, saya ingin ada filsafat terapan yang mungkin bisa dijelaskan secara ilmiah kaitan dengan yang berkait tentang penistaan agama. Filsafatnya, basis yang saya pahami adalah kejujuran, kebenaran, keadilan. Nah, bagaimana dalam kesempatan ini klien kami ini kan bermubahalah atau bersumpah untuk memastikan benar atau tidaknya, oleh karena itu nyatanya didakwa. Nah, pertanyaannya, bagaimana saksi menerangkan filsafat terapannya untuk ketiga pasal tadi? Silakan. Oke, saya coba atasi ya problem itu ya, karena filosofi itu nggak berhubungan dengan hal yang praktis itu. Tetapi dalam perkembangan yang disebut applied philosophy, terutama dalamnya etika itu, logika juga sebenarnya applied philosophy. Saya beri contoh tadi soal pertanyaan apa sebetulnya itu hoax itu. Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Tiba-tiba hate speech jadi soal kriminal. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, pasukan Amerika menyewa satu studio di Jadi ini khas Rocky ya, menjelaskan akar masalahnya itu dijelaskan ya, problem filosofisnya. Dia kembali ke akarnya dulu, ke sejarahnya dulu. Dan ini satu yang baru untuk pengadilan ya, menghadirkan seorang ahli filsafat untuk urusan penistaan agama. Ya bagus. Ini melakukan satu enrichment ya. Dan hadirnya Rocky Gerung itu sebuah enrichment, pengayaan buat kita semua. London untuk membuat suara seolah-olah ada kegaduhan mesin perang Amerika. Lalu hasilnya dibocorkan ke Jerman. Lalu orang Jerman panik. Seolah-olah ada ribuan pesawat sekutu akan mendarat di Jerman. Padahal itu cuma dibuat di studio. Sebetulnya itu hoax. Tetapi bagi Amerika itu teknik untuk melemahkan lawan. Kita tahu juga Kopassus bikin begituan tuh. Waktu di Aceh direkam itu suara pesawat, suara mesin perang itu disebarkan supaya ada efek katastrofik itu. Jadi yang disebut hoax sebetulnya awalnya adalah upaya untuk mencari jalan membenarkan penyerbuan tuh. Itu kata hoax itu juga kata yang agak aneh di Indonesia tuh. Yang kedua, hoax itu datang dari tradisi akademis. Dulu saya pernah terangkan pada seorang profesor, kemudian dia ngamuk karena dia nggak ngerti asal usul dari kata hoax itu. Hoax itu dulu kalimat yang diucapkan pertama kali dalam kasus Alan Sokal. Alan Sokal ini seorang ilmuwan. Dia nulis di sebuah majalah Amerika, judulnya Social Text. Karena namanya udah terkenal, maka waktu dia nulis dianggap itu adalah benar. Padahal dia lagi nipu sebetulnya. Begitu di sidang, Alan Sokal bilang, secara kalian kenapa kalian percaya? Jadi itu sebetulnya dimaksudkan untuk menguji apakah pikiran kita itu yang kita selundupkan di dalam kalimat betul-betul benar apa salah. Jadi kesalahan hoax itu adalah pada penerima hoax, bukan pada si pembuat hoax itu. Jadi karena penerima hoax itu dungu, maka dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah upaya untuk menyelewengkan keadaan. Itu intinya. Dan di Indonesia hoax itu disalahkan pada si pembuat hoax. Ini hakim-hakimnya ngerti nggak? Biasanya kan main-main pasal, main-main yang sangat praktis, yang faktual. Sekarang dia dijelaskan dulu ya, asal usul hoax itu sebenarnya apa. Ya mungkin ngerti ya, orang mereka sarjana semua ya. Ngerti lah, langsung nggak ngerti. Kecuali saya, tukang donat. Padahal hoax dimaksudkan untuk menguji apakah public opinion berlangsung secara setara atau masih bisa diganggu. Jadi ini fungsi hoax dalam bentuk positif. Nah, saya mau terangkan karena selama ini hoax dianggap sebagai hal yang buruk. Padahal itu dimaksudkan untuk menguji. Kan banyak juga dosen yang meluluskan mahasiswanya tanpa diuji disertasinya dengan cara yang
sistematis, metodologi. Padahal isi disertasinya hoax. Jadi yang salah ada penguji, karena penguji nggak berani untuk mempersoalkan hal yang yang belum dia kenali itu. Itu soal pertama. Nanti kita lihat apa efeknya pada hoax yang berlangsung selama kira-kira 2 pemilu ini. Yang kedua, istilah hate speech, ujaran kebencian. Kalau saya maki-maki Egy Sujana, itu bukan hate speech. Kalau saya maki-maki Presiden Jokowi, bukan hate speech. Demikian juga kalau saya muji-muji Egy Sujana, bukan hate speech. Kalau saya muji-muji Pak Jokowi, bukan hate speech. Karena hate speech itu di dalam teori hukum dan teori hak asasi manusia, dia terkait dengan peristiwa di masa lalu, di mana seseorang pernah mengucapkan satu istilah kemudian jadi kerusuhan politik di masa lalu. Kalau saya bilang Anda adalah negro, oh itu hate speech, karena negro dulu adalah budak, maka jangan ucapan negro, ucapan aja black people, teman yang warna kulitnya hitam. Kalau negro itu artinya penindasan. Negro artinya merendahkan orang. Contoh misalnya, kalau saya sebut perempuan nggak bisa berpikir, di Amerika itu bukan hate speech, di Eropa itu hate speech. Perempuan suka menipu tuh. Di Amerika itu nggak ada soal, di Eropa itu jadi hate speech. Kenapa? Karena di Eropa ada satu peristiwa di tahun 1200-1300 ketika semua perempuan itu diuber-uber oleh gereja Katolik karena dianggap sedang bersekutu dengan setan. Lalu mereka dibunuh. Dianggap perempuan yang tinggal di rumah, kendati dia lagi bikin pekerjaan rumah, pekerjaan tangan untuk dijual, dianggap itu dia sedang bersekutu dengan setan. Karena kecemburuan kaum laki-laki yang tidak bisa berproduksi, yang harganya, kualitasnya lebih baik dari perempuan. Jadi kalau seorang perempuan dihujat di Eropa itu hate speech, di Amerika ya bukan hate speech. Saya kasih contoh ya supaya ada applied filosofinya. Satu waktu dalam satu pertandingan sepak bola, hakim garisnya adalah seorang perempuan. Dia bilang bolanya nggak masuk. Lalu dia diolok-olok oleh penonton, oleh tim yang ada laki-laki tuh. Seandainya hakim garisnya laki-laki pasti masuk tuh. Ini adalah penghinaan tuh, maka kena pidana tuh karena mengolok-olok perempuan. Di Amerika dalam tahun yang kira-kira sama, seorang perempuan yang mau jadi profesor di bidang matematik di Harvard University diolok-olok oleh rektornya sendiri. Kaya dengan contoh-contoh yang menunjukkan Rocky itu sangat luas bacaannya ya, dan dia bisa menjelaskan ya falsafahnya atau bacaannya yang luas di masa lalu itu untuk menjelaskan keadaan kita sekarang ya. Menghubungkan, dia melakukan reconnecting antara peristiwa masa lalu dengan peristiwa sekarang di ruang sidang di Solo dalam konteks penistaan agama yang katanya dilakukan oleh Gus Dur terhadap Pak Jokowi ya. Bukan terhadap Pak Jokowi, sebenarnya Mubahala kasusnya ijazah palsu, tapi kenapa jadi penistaan agama? Dokternya bilang, ngapain sih Anda jadi profesor tuh? Anda perempuan nggak bisa mikir abstrak. Itu bukan hate speech. Tetapi kalangan feminis Amerika kemudian membuli si profesor ini, namanya Lawrence Summers, bekas Menteri Keuangan Bill Clinton yang kemudian jadi rektor Harvard, ijazahnya pasti asli. Dia bilang begini nih, saya tahu saya berbuat salah. Karena itu walaupun tidak ada hukum, saya menghukum diri saya sendiri. Rektornya mengundurkan diri itu karena dia salah secara etis, bukan salah secara pidana. Jadi kita lihat satu istilah yang di kita dianggap hate speech sebetulnya salah pengertian, genealoginya keliru tuh. Nah saya nggak ngerti kenapa pembuat undang-undang nggak baca the thing called hate speech. Nggak ada semacam naskah akademis ya, untuk memperlihatkan bahwa tidak semua hal itu hate speech. Hanya bila hal itu pernah ada di masa lalu dan menimbulkan kerugian di masa lalu dan diulangi sekarang, itu namanya hate speech. Saya kira itu awalnya. Ya, penajamannya begini. Dalam konteks bukan hoax tadi. Karena hoax itu dari si penerima tadi. Nah, pertanyaan seriusnya, ini sudah dituduh hoax. Yang mengatakan hoax si penerima
dalam hal ini jaksa mendakwa. Apakah ini tepat secara keilmuan filsafat yang Anda terangkan tadi? Saya terangkan tadi, genealogi dari hoax fungsinya untuk memancing kebenaran aslinya apa itu. Jadi hoax sengaja disebarkan untuk tahu yang benar apa kalau gitu. Kalau misalnya saya nggak bisa akses apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud hari ini, bahwa ada 300 triliun uang beredar di Menteri Keuangan. Saya bilang, Anda hoax loh, Pak Mahfud. Terus dia bilang, buktikan. Saya nggak bisa akses itu. Yang punya akses cuma Pak Mahfud. Kan itu soalnya kan. Jadi ada bahaya juga kalau nanti Pak Mahfud bilang, oke nanti saya buktikan bahwa itu nggak hoax. Sama juga, kalau saya bikin hoax saya akan buktikan. Saya bisa buktikan, tapi butuh waktu kan. Jadi poin saya, hoax itu diajukan untuk memancing perdebatan sebetulnya, bukan untuk menghina. Karena itu Pak Mahfud dalam kasus ini. Gimana ini? Wifi-nya hilang ya teh? Ya saudara-saudara, ada jaringan yang walaupun itu kita anggap hoax, tapi kita anggap oke, dia jadi whistleblower lah, kira-kira begitu kan. Ya, kepastian pikiran yang saya inginkan adalah ini sudah menjadi dakwaan, bahkan sudah dipenjara. Oke. Padahal itu untuk memancing perdebatan, muncul kebenaran, tapi faktanya justru dipenjara. Ya, kesalahan apa dalam berpikir di sini? Salahnya nggak ada orang yang mau berdebat tentang hal yang lagi dipertengkarkan, lalu dituduh aja itu hoax. Kenapa dituduh hoax? Mumpung ada pidananya kan? Kan lebih efisien duduk hoax daripada bercakap-cakap. Tapi buat kita problem serius karena mencelakakan orang. Buat saya juga itu problem serius, di universitas itu problem serius. Ya. Kan jadi, mestinya apakah ini bentuk gimana ini? Gimana? Jaringannya ya, jaringannya. Oke, jaringannya buruk ya di Parung. Nggak tahu mungkin karena habis hujan deras ya. Kita tidak bisa meramalkan masa depannya. Tadinya mau saya respon selama lebih dari berapa jam, 2 jam ya. Tetapi tampaknya baru 15 menit. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.